Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Yulianto dengan NIM 2311131 dari kelas PAI 5D. Melalui video ini saya akan menjawab tugas terstruktur dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Utin Mutia MPD. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Jawabannya, kurikulum Merdeka menekankan dua aspek utama, pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi, karena keduanya menjadi fondasi utama atau fondasi kompetensi peserta didik yang diperlukan untuk hidup di abad ke-21 dan untuk menjaga karakter kebangsaan. Nah, yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai dasar karakter dan nilai kebangsaan. Profil pelajar Pancasila merangkum nilai-nilai utama yang ada di dalam Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, kemandirian, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kurikulum Merdeka ingin memastikan lulusan bukan sekadar pandai secara kognitif, tetapi juga berkarakter, bertanggung jawab, serta mampu hidup bermasyarakat sesuai nilai-nilai kebangsaan. Negara yang sehat memerlukan warga yang memiliki empati, kebinekaan, dan kemampuan bekerjasama. Dengan menekankan profil ini, kurikulum berharap pembelajaran mendorong pengembangan sikap, etika, identitas kebangsaan, dan perilaku sosial sehingga peserta didik bisa menjadi agen perubahan yang beretika. Aspek kedua yaitu literasi numerasi. Nah, literasi numerasi sebagai kompetensi dasar untuk berpikir dan berfungsi dalam kehidupan. Literasi dalam kurung kemampuan membaca, menulis, memahami teks, berpikir kritis terhadap informasi, dan numerasi. Nah, dan numerasi dalam kurung kemampuan memahami dan menggunakan konsep bilangan, pola, ukuran, dan data. Jadi kemampuan fungsional yang dipakai dalam hampir semua aspek kehidupan seperti akademis, kerjaan, pengelolaan sehari-hari, dan pengambilan keputusan. Nah, di era informasi dan digital, literasi kritis sangat penting agar siswa mampu memilah informasi yang benar dari hoax, membaca konteks, dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata. Nah, numerasi juga mendukung kemampuan berpikir logis, analisis data sederhana, dan pengertian kuantitatif yang diperlukan dalam sains, ekonomi, teknologi, dan tata kelola lingkungan. Kemudian 3, sinergi keduanya untuk menghasilkan peserta didik utuh. Nah, pengembangan karakter tanpa kompetensi literasi dan numerasi membuat lulusan kurang efektif dalam menjalankan peran sosialnya. Nah, sebaliknya, kompetensi kognitif tanpa landasan nilai rentan menghasilkan individu yang pintar tetapi tidak bertanggung jawab. Nah, kurikulum Merdeka menempatkan kedua hal ini secara seimbang agar lulusan memiliki kompetensi intelektual sekaligus etika. Nah, pendekatan pembelajaran berbasis project-based learning, dan pembelajaran konseptual dalam kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk mengintegrasikan profil Pancasila dan literasi numerasi. Nah, siswa mengerjakan masalah nyata
sambil mempraktikkan sikap gotong royong, tanggung jawab, dan bernalar kritis. Kemudian kebutuhan nasional dan global. Nah, tantangan global dalam kurung perubahan iklim, era digital, ekonomi berbasis data. Nah, menuntut warga negara yang berdaya literasi numerasi, namun tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu, kurikulum Merdeka menekankan keduanya agar pendidikan relevan terhadap konteks lokal sekaligus mempersiapkan siswa agar dapat bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri. Nah, singkatnya, penekanan pada profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi ini bertujuan untuk membentuk lulusan yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah di dalam kehidupan secara kritis dan etis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan, Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI dan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum memilih tema pembelajaran yaitu sustainability dengan isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, ya pertanyaannya yang pertama, satu, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Nah, yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Oke, yang pertama, materi PAI yang cocok untuk tema sustainability dalam kurung penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, materi PAI yang paling relevan adalah satu, menurut saya ini konsep khalifah dan amanah. Maksudnya manusia diberi tugas memelihara bumi. Ini sesuai dengan kewajiban menjaga sumber daya air agar tidak rusak dan tetap tersedia untuk generasi mendatang. Yang kedua, akhlak terhadap lingkungan. Nah, Islam mengajarkan larangan merusak atau fasad, menjaga keseimbangan alam, serta menggunakan air dengan hemat. Nah, hadis tentang tidak boleh boros air meski di sungai menjadi dasar moral yang sangat penting. Nah, yang ketiga yaitu maqasid al-syariah. Jadi air termasuk kebutuhan dasar untuk melindungi jiwa, hifz an-nafs. Maka menjaga kualitas air adalah bagian dari tujuan syariat. Kemudian ada adab menggunakan air. Nah, materi fikih seperti wudhu dan toharoh mengajarkan penggunaan air secara bijak dan tidak berlebihan. Kemudian yang kelima ada keadilan dan kepedulian sosial. Nah, konsep tolong menolong, infak, dan berbagi sumber daya dapat mendukung program penyediaan air bersih bagi masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan tema penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, yang pertama yaitu aktivitas proyek. Jadi siswa melakukan observasi lingkungan bisa di sekolah atau di rumah untuk melihat kondisi air seperti kebersihannya, penggunaannya, dan pembuangan limbahnya. Kemudian survei kecil tentang kebiasaan penggunaan air. Nah, jadi siswa mengambil sampel air untuk diuji secara sederhana seperti kekeruhannya, warnanya, dan baunya. Kemudian bagian kedua yaitu analisis permasalahan. Jadi siswa membentuk kelompok dan menganalisis penyebab penurunan kuantitas dan kualitas air, lalu menghubungkannya dengan ajaran PAI seperti sifat amanah, larangan merusak, dan etika hemat air. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan solusi dan produk.
Nah, di bagian ini siswa merancang solusi, misalnya kampanye hemat air berdasarkan dalil-dalil Islam, seperti membuat poster atau video edukasi, pro tips sederhana seperti filter pasir atau ide sistem penampungan air hujan. Kemudian implementasi dan aksi nyata. Nah, pada bagian ini, siswa melaksanakan kampanye atau uji coba solusi di sekolah. Contohnya memasang poster hemat air, melakukan sosialisasi, atau mendemonstrasikan cara filtrasi sederhana. Kemudian bagi proyek selanjutnya yaitu presentasi dan refleksi. Nah, kelompok dari siswa tersebut mempresentasikan hasil proyek dan menjelaskan seperti masalah yang ditemukan, dalil atau ajaran PAI yang mereka gunakan, solusi yang mereka buat, dampak yang terlihat, kemudian refleksi bahwa menjaga air adalah bagian dari tanggung jawab iman. Mungkin hanya sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya sendiri memohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.